Bab 53 Aku Qian Dajiang. Ya ampun, Tuan Lu, ada apa denganmu? Siapa bajingan ini yang berani menyentuhmu? Begitu Suster Mei Ling masuk, dia tertawa terbahak-bahak, dengan belati tersembunyi di balik senyumnya, siapapun yang menyentuh Tuan Muda Lu, berdirilah. Suster Mei Ling melirik Chen Fan di sampingnya dan bertanya dengan penuh pengertian. Dia sudah menerima laporan tentang Chen Fan yang membuat masalah di klub, dan bersiap untuk mencari seseorang untuk menghadapi Chen Fan yang bodoh ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chen Fan bahkan berani menindas Lu Wei, putra tertua keluarga Lu. Dia benar-benar lelah hidup. Chen Fan mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas Feng Hua Times Club? Ya, saya orang yang bertanggung jawab. Orang-orang di daerah ini menghormati saya dan memanggil saya Suster Mei Ling. Ye Mei Ling menjulurkan pantatnya dan berkata dengan dingin, Sobat, perkelahian tidak diperbolehkan di sini, jadi kamu dalam masalah besar hari ini. Chen Fan menatap Ye Mei Ling sambil tersenyum, dari nada bicaranya dia tahu bahwa Ye Mei Ling bertekad untuk memihak Lu Wei. Untungnya, tubuh Xia Simo tidak terluka parah dan efek obatnya telah keluar. Kebetulan saja, karena seseorang sedang mencari kematian, dia tidak keberatan membawa orang itu ikut serta dalam perjalanannya. Mengapa kamu tidak menanyakan keseluruhan ceritanya dan katakan saja kalau itu salahku? Suster Mei Ling tersenyum santai, tidak perlu bertanya. Tentu saja itu salahmu. Chen Fan tersenyum cerah dan menatap Ye Mei Ling yang sombong, kamu bilang itu salahku tanpa penyelidikan apapun. Begitu dia selesai berbicara, senyum di wajah Chen Fan menghilang sepenuhnya. Dia menatap mereka dengan tatapan mematikan, seolah-olah dia sedang melihat belalang di dalam panci penggorengan, membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat tidak nyaman. Ye Mei Ling menepis penindasan itu. Sebagai orang yang tangannya berlumuran darah, bagaimana mungkin dia bisa takut dengan beberapa kata Chen Fan? Tidak perlu diselidiki. Ini adalah Feng Hua Times Club. Jika aku bilang ini salahmu, itu salahmu. Ye Mei Ling bagaikan seorang ratu, kuat dan mendominasi. Chen Fan tersenyum dan berkata, karena kamu begitu sombong, tidak ada alasan bagi Feng Hua Times Club untuk terus ada. Semua orang tercengang. Lalu terdengarlah tawa. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang pecundang yang hanya mampu mengenakan pakaian seharga $200 berani mengabaikan ratu yang begitu tinggi dan berkuasa. Saudari Mei Ling juga menganggap peringatan Chen Fan lucu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menghancurkan Feng Hua Times Club. Bagaimana dia bisa percaya omong kosong Chen Fan? Orang-orang yang terlibat di balik Feng Hua Times Club begitu kuat sehingga bahkan wali kota Sanjiang tidak dapat menekan mereka. Seorang bajingan malang berani berbicara tanpa malu di depannya. Seseorang datang. Sebelum Feng Hua Times Club dihancurkan, biarkan dia dihancurkan di depanku terlebih dahulu. Saat Ye Mei Ling melambaikan tangannya, selusin penjaga keamanan di belakangnya melangkah maju dan mengepung Chen Fan dengan niat membunuh. Beberapa dari mereka memegang senjata rakitan di tangan mereka, dan jelas bahwa mereka memiliki niat membunuh terhadap Chen Fan. Nak, apakah kau ingin bunuh diri atau kami akan menghajarmu sampai babak belur? Ketika Lu Wei mendapat bantuan Ye Mei Ling, dia berdiri meskipun kesakitan dan berteriak, habislah kau, dasar bajingan tak berguna. Bahkan ayahku harus mengalah pada kekuatan di balik klub Feng Hua Times. Kau hanya pecundang yang malang. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan untuk meredam amarah klub Feng Hua Times. Wah, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ganggu. Sayang sekali kamu terlambat memahami kebenaran ini, dan kamu akan segera membayar harganya. Ayo, ayo, hajar bajingan ini sampai mati. Dan, pada saat ini, pintu ruang pribadi itu ditendang terbuka dengan keras, dan 3 atau 5 orang bergegas masuk. Hentikan. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh rambut Kakak Fan. Cahaya redup di ruangan pribadi itu membuatnya sulit melihat wajah orang itu dengan jelas. Lu Wei berteriak tidak sabar, tetaplah di tempat yang kau inginkan, tidakkah kau lihat bahwa paman Lu sedang melakukan sesuatu? Gulungan. Lancang. Qian Dajiang mengeluarkan pistol dan menembakkan tembakan ke langit-langit, saya Qian Dajiang. Bab 54, satu lengan untuk setiap orang. Saya Qian Dajiang. 5 kata ini, bagaikan kutukan yang haus darah, terngiang-ngiang di telingaku untuk waktu yang lama. Qian Dajiang tiba-tiba muncul dan memanggil, Saudara Fan, kepada bocah malang itu. Tampaknya keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Meskipun identitas Qian Dajiang rentan di depan Chen Fan, identitasnya di kota Sanjiang pastinya terkenal. Bahkan penjaga payung di belakang Feng Hua Times Club akan dengan sopan memanggilnya Tuan Qian ketika mereka melihatnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jentikan jari Qian Dajiang dapat merenggut nyawa dirinya dan Lu Wei. Wow! Lu Wei dan Sister Mei Ling berkeringat deras, yang membasahi wajah arogan mereka dan membuat mereka tampak mengerikan. Tuan Qian, mengapa Anda di sini? Suster Mei Ling adalah orang pertama yang mendekati Qian Dajiang. Dia mengesampingkan kesombongannya sebelumnya dan menjadi seperti domba kecil yang patuh. Wah! Qian Dajiang menamparkan wajah Suster Mei Ling tanpa ragu-ragu. Enyah. Ye Mei Ling sangat takut hingga tangannya terkulai. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya berdiri di sana dengan patuh. Melihat pemandangan ini, Lu menjadi ketakutan.
Meskipun orang-orang dari keluarga Lu hidup berkecukupan di kota Sanjiang, namun keberhasilan yang diperoleh dengan susah payah ini sepenuhnya berkat hubungan baik Qian Dajiang dengan ayahnya dan dukungannya. Sekarang, demi orang malang di depannya, Qian Dajiang tiba-tiba melepaskan tembakan dan meminta berhenti, lalu mengenai Ye Meiling. Jelas, dia membuat kesalahan besar. Paman Qian, aku keponakan Lu. Lu Wei menjulurkan kepalanya dengan hati-hati. Ketika Qian Dajiang melihat bahwa orang di depannya adalah Lu Wei, dia menjadi setajam duri. Setelah itu, dia berkeringat dingin. Kemunculan Lu Wei di sini berarti dia terlibat dalam menyinggung saudara Fan. Aku takut dan khawatir. Jika kamu ingin mati, jangan ganggu aku atau ayahmu. Wah! Qian Dajiang menamparkan Lu Wei tanpa ragu dan berkata, minggir. Qian Dajiang melangkah 2 langkah dan menghampiri Chen Fan. Ketika melihat si Asimo terbaring tanpa busana setelah kematiannya, dia langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Kerabat benar-benar hal yang tabu bagi Chen Fan. Saya harap itu tidak terjadi. Qian Dajiang berpegangan pada secercah harapan terakhirnya dan bertanya, Saudara Fan, apa yang terjadi? Chen Fan tersenyum dan berkata, nama orang ini adalah Lu Wei. Atas nama kompetisi desain busana keluarga Lu, mereka mengundang istri saya untuk membahas masalah pendaftaran, lalu memaksanya mengenakan pakaian cabul, lalu membiusnya. Saat obat itu mulai berefek, mereka mencoba melakukan sesuatu yang buruk padanya. Saat saya tiba, mereka mengatakan akan memukuli saya sampai mati. Chen Fan mengucapkan beberapa patah kata dengan tenang, namun membuat Lu Wei jatuh putus asa. Qian Dajiang, yang berdiri di sampingnya, juga ketakutan dan berkeringat dingin setelah mendengar ini. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Wah! Qian Dajiang melangkah maju dan menamparkan Lu Wei dengan keras, siapapun yang berani menyentuh saudara Fan di hadapanku, berarti melawan aku, Qian Dajiang. Selain itu, kamu perlu memahami bahwa saudara Fan adalah sahabatku, Qian Dajiang, dan VIP dari seluruh grup Dajiang. Melawan saudara Fan berarti melawan Qian Dajiang dan grup Dajiang. Pernyataan pembunuhan ini membuat Lu Wei dan Ye Meiling berkeringat dingin. Aku pikir dia dan Qian Dajiang hanya memiliki hubungan yang ringan, tetapi aku tak pernah menyangka bahwa hubungan mereka telah mencapai tingkat yang tak dapat diganggu-gugat. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan atas apa yang telah kamu lakukan. Juga, kalian yang dapat berbicara di balik layar tentang masalah ini harus meminta maaf kepada saudara Fan dan Nona Xia. Qian Dajiang menyipitkan matanya yang dingin dan menatap kedua orang yang tercengang. Lu Wei tidak bodoh. Dari nada bicara Qian Dajiang, dapat dilihat bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Kesalahpahaman, ini semua salah paham. Bang! Qian Dajiang menamparkan wajah Lu Wei dan melotot marah, salah paham. Kamu menindas wanita kakak Fan. Dengan begitu banyak mata yang mengawasimu, kamu masih mengatakan itu salah paham. Lu Wei menutupi wajahnya dan berkata, Paman Qian, ayahku adalah Lu Zongzeng, aku harap kamu bisa memberiku sedikit wajah. Wah! Qian Dajiang menamparkan Lu Wei lagi. Ayahmu, apakah kau akan membiarkan dia mati dengan menggendongnya? Lagi pula, aku memberikan wajah pada ayahmu, apakah ayahmu sanggup membelinya? Aku memberimu muka, tapi apakah kamu sanggup membelinya? Qian Dajiang melirik semua orang satu persatu. Semua orang menundukkan kepala dan terjadi keheningan total. Itu juga pertama kalinya Lu Wei merasakan apa itu keputusasaan. Qian Dajiang tidak berniat menutupinya. Saudara Fan tidak suka melihat darah, tapi aku, Qian Dajiang, tidak akan pernah melupakan dendam apapun. Malam ini, siapapun yang menyinggung saudara Fan akan mendapat hukuman. Siapa yang berani melawan, maka akan ada 2. Qian Dajiang mendarat dengan suara keras, dan suaranya yang kuat bergema di ruang pribadi. Bersambung.